trendingnya bagus, Iya. OT, terus profit berapa gitu kan. Keren sih itu putar Keren, buat keren, kayak keren dia sih. aku mah dah hebat pisan simpen Oh kurang. di keprokan orang juga Japati. Karena tidak pernah ada orang jatuh miskin karena berbagi kepada sesamanya. Betul. Mana ada. Makanya kita ngobrolin nih bagaimana forex ini bisa nambah pundi-pundi ya. Halo, selamat sore sahabat trader di luar sana. Nice banget, seperti biasa kita sekarang ada di acara DMAC Podcast. Open your mind, mantap sekali nih. Waduh, sekarang saya udah ada di ruangan yang sangat berbeda. Mungkin sahabat podcast di luar sana ya kemarin-kemarin ngelihat saya tuh di kafe aja terus gitu kan, outdoor lah ya. Sekarang mah kita udah indoor guys. Sekarang kita udah indoor, udah dengan suasana yang dingin, yang enak. Agak sedikit deg-degan juga sih sebenarnya gitu kan. Karena saya sekarang ditemani dengan bintang tamu yang sangat spesial sekali. Dan bintang tamu hari ini tuh seorang presenter juga, penyanyi juga, aktor juga. Dan tentunya ada Kang Edi. Tepuk tangan dong buat Kang Edi. Mantap sekali. Weh, Kang Edi di Bandung, di DMAC guys. Iya dong. Terima kasih. Bajunya dulu dilatih dulu dong Kang Edi. Oh, di DMAC pisan. You can trust. Broker yang bisa percaya. Kan ada lagunya kan Gimana? yang dibikin sama Serius kan. Broker juga manusia. Oh bukan ya? Bukan, beda lagi Itu Kang Edi. rocker ya. Itu rocker. Broker mah kita. Ya, tambahin B aja. Waduh, mantap sekali. Broker juga manusia. Waduh, Kang Edi, sebelumnya makasih ya udah datang di acara di Med Podcast Sama-sama nih. religi, sama-sama Coach Widi. Ya, Terima kasih juga. Betul, kita gak kepikiran ya ada gimana lagi kalau misalkan udah qadarullah mah bakal dipertemukan. Iya, Coach Widi itu gitu luar lah. biasa sih. Tapi tujuannya Kang Edi di sini tuh salah satunya adalah buat apa ya, masyarakat Indonesia tuh untuk lebih paham lagi Ya, perihal tentang bisnis. Sayanya aja dulu lah. Minimal Tapi Kang dari Edinya saya yang biar lain kan yang bisa lainnya lihat juga juga. sesuai dengan tema hari itu adalah cara simple mencari cuan, Coach. Cara simple mencari cuan. Bersama Tell Kang me Edi. about it. Oke. Oke. Kang Edi, sebelum kita ke pertanyaan, by the way, katanya Kang Edi tuh datang ke Bandung tuh bukan star dari Bandung ya? Kebetulan lagi padat jadwal. Gimana tuh? Emang lepas pandemi teh semua orang kayaknya bikin event ya. Ya, benar. Musik juga Lepas banyak. pandemi kayak bucat bisul gitu. Bebas gitu kan. Orang Sunda mah gitu. Festival musik aja hampir tiap minggu ada dan skalanya gede-gede. Benar. Nggak di Bandung, nggak di Jakarta, nggak di mana-mana. Terus event-event tuh ada terus di mana-mana. Nah, alhamdulillah impactnya ke saya juga ada. Kayak apa kencar kandang gitu kalau bahasa Sunda. Iya, benar. Gitu. Selesai pandemi, wah semua orang teh wah gitu. Nah, mungkin itu yang terjadi sama saya juga sih. Saya baru pulang dari Balikpapan, sebelumnya dari Jambi. Explore Sungai Batanghari itu seminggu di Jambi. Kemarin di Balikpapan riding 4 hari. Besok udah harus jalan lagi ke Jogja riding juga. Nanti balik dari Jogja ke Batu Karas riding juga. Ya begitulah kehidupanku. Ini ngedengerin juga udah capek gitu kan. Saya mah capek Asli gitu sih. kan. Itu tuh maksudnya kota ke kota Kang Edi, Iya, puntennya. Bukan. Tapi menyenangkan. Oh, loh. menyenangkan. Menyenangkan. Capek kan ngedengernya, kalian kan nggak ngejalanin. Pede. Buat saya mungkin capek melototin candle. Buat saya kan. Benar. Nih, lihat nih ada coach di sini yang tangannya nggak pernah lepas dari Beta trader. Beta Iya, sama. Tradingnya betul. Ngeliatin candle aja terus. Lihat merah hijau nggak pusing kan? Iya, Karena menurut saya itu lebih capek. Betul karena Jangan. ya karena mungkin udah biasa gitu kan ya. Ya itu Betul karena udah sih. biasa. Iya. Saya mah lebih ya pekerjaan saya itu di atas jok motor. Di atas jok motor, traveling. Kemarin waktu di Jambi lebih seru lagi sih karena ekspedisinya sungai. Iya. Pakai perahu terus melihat kebudayaan-kebudayaan di Provinsi Jambi. Iya. Kemarin di Balikpapan sempat juga melihat ke tempat penyelamatan orang utan, seru banget juga. Baru tahu bahwa
ternyata orang utan itu DNA-nya 97% sama dengan manusia. 97%. 97%. Beda dikit tuh ya. Baru tahu bahwa mereka bukan keluarga monyet, jadi nggak bisa berenang. Oke. Baru tahu 97%. Makanya pas masuk ke tempat penyelamatan orang utan itu harus antigen dulu. Oh iya. Disuruh pakai masker, takut kita menulari si binatang-binatang. Wah seru lah. Iya sih, Ya mantap. itu keseruan buat saya, keseruan kalian trader beda lagi. Beda aktivitas kan. Beda kan Sesuai ketika Betul. trendingnya bagus, OT, terus Iya. profit berapa gitu kan. Tapi kadang orang-orang kayak gitu juga suka stres ya coach ya. Iya, Kita pulang-pulang dari kantor kan kadang-kadang capek. Maksudnya kayak ini kalau misalkan aktivitas kayak gitu ada ini khusus gak sih? Maksudnya kayak treatment khusus atau kayak gimana yang ngebuat si badan teh fit terus gitu lah. Itu kan kota-kotaan ya. Religi Sunda pisannya. Aslinya. Aktivitas fit. Trader asli Sunda. Ada nasi Sunda. Ada nasi Sunda. Aduh, Sunda. Forex aktivitas. Forex. Fit. Gimana gak dia aduh? Yang paling utama mah tidur jangan kurang. Tidur nggak boleh kurang. Betul sih. Oke. Betul. Tidur terus saya penikmat madu, jadi madu itu bagus pisan madu. Itu bagus sih. Pisan. Semua yang berasal dari lebah bagus, makanya Tuhan membuat surat khusus An-Nahl. Iya betul. Karena istimewa binatang itu. Betul. Ya. Selain sapi betina, ada surat lagi satu lagi tapi An-Nahl ya. Iya. Lebah ya. Lebah itu semuanya yang berhubungan dengan lebah itu bermanfaat. Bagus. Betul. Sarangnya, liurnya, madunya, semua yang berasal dari lebah itu bagus lah manfaatnya. Betul. Nah itu buat stamina, buat daya tahan tubuh bagus madu. Berarti sering konsumsi madu ya? Iya. Salah satunya. Cukup rajin lah kalau Rajin madu. lah. Ya kan orang maksudnya kalau misalnya secara umum kan saya kalau naik motor aja 3 jam 4 jam suka ngantuk gitu kan. Udah cangkel gitu. Pulang Bandung suka wele, istirahatnya bisa 2 kali coach. Iya, bener dengerin tadinya Jambi, ada Jakarta gitu kan. Capek gitu Santai itu, aduh mantap Nikmat nih. tapi di motor. Nikmat ya. Ngelihat keindahan alam ciptaan Tuhan juga kan. Alam Indonesia begitu luar biasa. Terus yang kita lihat dari atas mobil sama dari sepeda motor beda lah. Betul. Makanya menyenangkan lah. Terus yang utama dapat cuan. Nah itu sih. Mungkin buat beberapa orang yang mau motorannya ngabisin duit, mungkin tidak semenyenangkan buat saya karena saya mau motorannya jadi duit. Itu kan Itu sih. Itu. Gimana caranya Bisa jadi, motoran bisa dapetin uang bukan ngeluarin uang. Iya benar. Udah ngobrol aja Kang Edi ini. Nah, jadi pulang ke rumah nggak dimanyunin istri karena lagi perjalanan transfer. Oh asik sih. Ya kan? Keren. Coba kalau misalnya pergi dari rumah touring motoran tapi setoran ke istri nggak ada kan ya wajar. Beda cerita sih, beda cerita. Kang Edi mau senyantai, mau ketawa-ketawa kali mau. Pusing doanya gitu kan. Pasti pusing. Ngeluarin aja uang terus. Oke, Kang Edi semenyenangkan itulah. Nah, di sini berbicara Kang Edi tuh suka dipanggil maaf ya, Kang Edi Brokoli ya? Betul. Kenal. Itu bisa dong ceritain ke kita maksudnya Itu gimana? mah ada yang ngasih. Kalau orang Sunda mah tahu yang namanya Landi. Landian, panggilan. Betul. Iya. Kita waktu SMA dulu pasti aja ada di belakang nama tuh ada nama panggilannya apa-apa gitu kan. Ditambah-tambahin. Ditambah-tambahin Ya, pasti benar, aja. benar. Apalagi yang namanya Budi karena Budi banyak kan. Teman saya aja sekarang ada Kang Budi Dalton, ada Budi Arab, ada Budi di komunitas yang saya ikutin ya di Brotherhood 1%. Ada Budi Dalton, ada Budi Arab, ada Budi Iyeng. Itu bukan nama asli semua kan. Betul. Ada Budi Bugil, banyak banget tuh Budi kan. Banyak loh itu. Budi Jawa, wah. Kalau Asep gimana Kang? Asep apalagi Asep ya? apalagi kan? Asep balon, Asep apa ya? Nah, kalau saya kebetulan waktu SMA, jadi si rambutnya kalau udah agak panjang dikit emang kelihatan galing gitu. Oh iya. Nah si Heru teman sekelas saya ini yang pertama ngasih brokoli gitu. Oh gitu. Sepertinya mah rasanya waktu itu bulian sih. Oke. Dan banyak teman-teman juga pasti banyak yang dari bulian ini membawa berkah tuh banyak. Nah itu. Itu sih. Jadi kalau kita santai aja menyikapi sesuatu,
ya kita nggak pernah tahu hasilnya apa, jadi santai lah. Luar biasa sih. Ya, Ini pelajaran banget ini. Ya ternyata Benar. nama Edi Brokoli itu di buku tahunan alumni. Saya keluar SMA 2 tahun 95 itu saya udah membubuhkan nama Edi Brokoli. Ternyata saya baru tahu 10-15 tahun belakangan ternyata itu udah ada di situ. Sebelum saya ikut band yang kemudian akhirnya memecat gua itu. Si Harapan Jaya itu gitu. Tapi enak lah ya Kang Edi gitu kan. bener. Tapi dulu mah sempat marah atau enggak? Atau misalnya, oh yaudah sih gue Enggak, terimain aja lah ya, udah santai lah gitu ya. Santai sih. Pasti ada berkahnya lagi juga. Kalau saya nggak dipecat sama Harapan Jaya, saya nggak akan jadi VJ MTV. Selalu lihat kalau ada sesuatu pasti ada hikmah di balik sesuatu itu pasti. Cuman kadang datangnya nggak tahu kita kapan. Setuju. Kadang datang tapi kita aja nggak sadar bahwa itu sudah datang. Gitu. Harus percaya sih. Always see both side of story kalau lihat sesuatu. Terus always selalu lihat sisi terangnya, see the bright side-nya. Pasti ada sesuatu yang terangnya lah dari sebuah kegelapan pasti. Benar-benar keren sih itu. Keren Dia aku mah udah hebat. Simpen gue. Kalau di keprokan dulu juga Japati. Nice. Ya begitulah ya teman-teman. Itulah perjalanan dari nama Kang Edi teh. Sebetulnya kan nama asli mah Edi Hidayatullah. Edi Hidayatullah. Edi Hidayatullah. Ya Edi Hidayatullah. Bukan tidak mensyukuri nama yang dikasih sama orang tua. Betul. Luar biasa ya Hidayatullah itu bagus banget ya. Iya. Nama yang luar biasa bagus dikasih sama orang tua. Tapi untuk di dunia entertainment mungkin nggak cocok juga. Bukan berarti jelek namanya. Nggak sell out lah maksudnya. Kalau mungkin saya sebagai newscaster di televisi berita pakai nama Edi Hidayatullah masih oke lah. Tapi kan waktu itu personil band, vokalis terus jadi VJ MTV ya harus ada nama yang pop lah gitu. Betul. Bukan tidak menerima nama orang tua. Emang di dunia entertainment mah hampir semua begitu kok. Ini ya nggak pakai ini ya. Ya hampir semua lah, nggak jarang yang nama aslinya udah jadi untuk sebuah brand gitu. Betul. Mereka pasti perlu nama lain. Nama lain ya. Panggilan itu kan ya, Landian itu kan. Makanya orang-orang sering punya Kang Edi Brokoli lah dan lain udah terkenal banget ya. Benar. Itu loh. Cangcuter guys. Keren. Nah, waktu itu film Cangcuter saya ikut. Bener kan? Iya. Jadi penjahat, jenderal lu. Antagonis ya. Filmnya yang paling berkesan berkesan buat saya mah film Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Udah pasti. Ada juga benar. Film pertama gua terus film pertama yang masih pakai kamera film belum digital. Belum banget. Abis itu semua film yang saya mainin semuanya digital. Jadi saya ngerasain film pakai kamera film yang beneran tuh cuman AADC aja. Terus kan sama Dian Sastro sama Nicholas Saputra, Titi Kamal, Ladia Sheryl, nama-nama besar ya. Terus kan Rudi Sudjarwo juga luar biasa waktu itu. Mira Lesmana sebetulnya mungkin Nicholas Saputra saat itu belum sebesar sekarang ya. Dian Sastro pun kayaknya masih lebih gedean nama Titi Kamal waktu itu saat itu ya. Tapi filmnya kan luar biasa mencetak sejarah dan sebagainya. Biarpun cuma 3 scene di situ tapi beruntunglah saya ada di situ, alhamdulillah ya. Kebanggaan juga. Iya. Betul. Juga ya, benar. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kesibukan sekarang berarti apa nih yang paling sibuknya sama Kang Edi? Yang paling sibuk sebagai brand ambassador Eiger. Yes. Nggak apa-apa ya saya sebut Eigernya. Iya. Karena itu kan karena itu kan produk untuk outdoor activities kan. Yes. Jadi menuntut saya harus banyak main, makanya saya kesana kesini ulin dibayar teh ulin dibayar teh gitu lah. Jadi kesibukannya paling banyak jalan-jalan, motoran, bikin konsep-konsep riding, banyak yang berurusan dengan motor lah. Selain nge-host, sekarang lagi agak di hold dulu. Kemarin sempat ada program musik sama salah satu brand juga. Paling nanti bentar lagi bakal banyak event musik lagi yang pasti masih saya jadi MC-nya lah beberapa. Jadi di entertainment mah nggak jauh dari MC dan host program-program musik. Keren. Selebihnya ya artis Instagram lah gampangnya mah. YouTube saya lagi hidupin lagi. Banyak project-project touring motoran gitu yang saya kerjakan.
Itu touring motoran kayak gitu anak motor berarti ya sesuai ya tuh dari yang pemain film apa jadi jenderal motor tuh sekarang di kenyataannya juga bener. Tapi itu komunitas bukan sih? Yang motor-motor itu? Yang mana? Yang motor-motoran sekarang Komunitas itu, ya? Atau gimana? Saya ada di komunitas Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia. Saya di situ ikut. Tapi selebihnya sama siapa aja. Sama brand juga sama Yamaha sekarang saya lagi kontrak. Sama BMW Indonesia juga suka bikin touring, sama Royal Enfield Indonesia juga suka bikin touring gitu. Oke, mantap banget tuh kan. Keren, pengalamannya luar biasa. Iya, tuh. Ada umur sih masalahnya itu. kan. Itu benar-benar kita lebih muda ya sebetulnya. Saya matang, kalau saya matang. Oh, iya. Bukan tua. Iya, Salah coach, bukan tua, mateng. Saya nyebut tua. Kalau nggak lewat umur pokoknya. Saya kan nyebut tua. Kalau meledekin umur, nanti saya keluarkan kata-kata pamungkasnya. Alhamdulillah saya udah sampai di sini. Kalian belum tentu. Bener loh. Wih, kehidupan. Kalau ngeledekin yang lebih bisa ya. umur teh, nanti dibalikinnya langsung. Iya benar-benar. Ya bisa ngapa-ngapain nanti dah. Tapi Iya bener. Emang kan? bener, fakta. Itu mah rahasia ilahi. Kayak ini bersyukur. Ya, kita kan belum tentu masalahnya. Belum tentu. Nyampe gak ke umur 40? Nah itu kan. Nah itu. Bener. Mau bisa coach Arek Kanu Daniel Ini Launi sih, bener. gak bakal bisa serius. Pelajarannya luar biasa ya. Bener mantap nih Bang Edi. Edi katanya pernah ini ya pas kemarin tuh ada MotoGP tuh Mandalika. Iya kan? Itu Kak waktu Superbike juga ke Mandalika sama keluarga road trip. Tuh. Cuman anak 2 istri dan saya berempat pakai mobil dari Bandung sampai Mandalika. Yang pertama nonton Superbike. Ya. Yang kedua kemarin bulan Maret nonton MotoGP. Seru sama keluarga itu road trip itu seru banget sampai dari Bandung ke Mandalika pulang lagi ke Bandung total 9 hari itu sampai tapi sempat kita jalan-jalan dulu ke Gili Trawangan. Oke. Liburan dulu enak banget. Gitu kan enak Terus sambil liburan. Terus kan ada yang ngasih waktunya. Nah ini yang gua tahu ini about time kan. Iya. Itu ada waktunya itu. Benar paham. Ya kalau soal waktu itu kan kalau misalnya saya ngajakin temen, ayo motoran nih. Waktu ngomongnya itu bukan duit kan waktu adalah uang. Waktu adalah uang kita bisa nih. Kalau ada yang ngomong, duh gue gak ada waktu ngomong itu bukan duit gitu. Waktu. Bener. Lu loba alasan, lu orang hayang kan waktu nanti bukan duit gitu ngomong. Bisa ngobrol. Oke. Seru tuh ke Mandalika seru banget. Mudah-mudahan sih November ini juga nonton Superbike lagi ke Mandalika tapi nggak tahu road trip, nggak tahu riding, nggak tahu pakai pesawat. Pengennya sih ke sana lagi nonton Superbike. Oke, mantap deh. Nanti ya November ya kalau nggak salah ya. November kan. Nonton langsung road race tuh. Waduh. Siapa kalau misalkan ngomongin di pembalap motor yang paling disukai sama Kang Edi? Cara membalap dan kemarin saya senang banget sama Marc Marquez, tapi karena saya sekarang di endorse sama Yamaha, jadi saya harus dukung Fabio Quartararo. Oh iya, dari Yamaha juga ya. Bisaan. Bisa gitu sebenarnya mah. Bebas. Banyak yang nggak suka sama Marc Marquez ya. Setelah Valentino Rossi ya. Habis Valentino Rossi pensiun itu kan pensiunnya jadi susah banget kan karena orang masih pengen terus nonton VR46 itu kan. Menurut saya mau nggak mau penggemar MotoGP itu harus menerima bahwa Marc Marquez adalah Rossi yang baru. Iya benar. Nggak ada yang seedan dia. Emang benar. Tapi kemarin tiba-tiba tiguling wae cedera masuk lagi balap lagi bikin orang celaka 2 kali. Tapi kemarin yang terakhir race aja dia start ke 11 finish ke 4 gitu kalau nggak salah. Iya. Keren sih. Dibilang anak ajaib kan pernah yang dia start di akhir tuh kalau gak salah. Itu kan? Iya. Itu pernah mau Marquez tuh. Startnya benar-benar paling akhir. Di akhir karena tapi dia nggak ikutan kualifikasi. Nah kalau sih yang buat jadi dia harus start paling akhir. Tapi finish ketiga gitu kalau nggak salah. Iya. Pokoknya podium lah. Kayak keren itu. Keren. Tapi setuju sih kalau jadi ini Rossi lah ya kayak gitu. Ya memang berat kehilangan Rossi terus gantinya siapa gitu. Ya menurut gua ya mau nggak mau
suka nggak suka ya Marc Marquez is a new Rossi. Yes, luar biasa, luar biasa. Itu fans-fansnya Valentino Rossi itu nggak terima, tapi ya coba sadarin deh, nggak ada yang lebih edan dari dia sih saat ini. Saat ini betul. Tapi agak rata sih sekarang Bastianini, Pecco kasihan terakhir jatuh di last lap. Banyak yang bagus-bagus ya, Fabio Quartararo, tapi wah gak kelar-kelar nih kalau ngomongin MotoGP. Iya, saya ngeliatnya Jadi situ. podcast MotoGP. MotoGP kan. Seru lah MotoGP seru ya. MotoGP Makanya Oke. apalagi kebetulan di Mandalika kan ya. di Mandalika satu sirkuit kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Ya, benar, setuju. Bangga banget punya sirkuit kelas dunia yang akhirnya ya setelah sentuh lama mati. Betul. Dengan segala keindahan alam di Lombok. Keren sih. Keren sih. Keren. Sirkuitnya keren banget soalnya. Enak ya? Nah, kita mah gak tahu tuh mau bilang keren-keren juga, kita gak sih. kesana tuh. Dengerin dari Kang Edi lah belum. Belum. Kalian kan udah banyak dapat uang dari Forex. Bener. Ada harus merasa ada saatnya untuk menikmati uangnya. Gitu. Pakai jalan-jalan. Betul, Gimana betul. coach? Iya bener, kalau trader biasanya Sabtu Minggu tuh. Sabtu Minggu gitu kan. Jadi nikmatin hasil trading dari Senin sampai Jumat gitu. Nah, itu biasanya di WD tuh. WD tuh penarikan ya gitu kan. WD tuh penarikan profit di hari Jumat tersebut. Withdraw. Yes, withdrawal kayak gitu. Nah, nanti Sabtu sama Minggunya, weekendnya kita jalan-jalan refreshing. Iya dong. Gitu. Kalau dicari terus uang tapi nggak dinikmati buat apa? Ya gitu. Nah, buat apa? Tapi memang harus dinikmati tuh dari dua sisi ya. Untuk kita spend, berlibur, belanja dan sebagainya, tapi jangan lupa untuk memberi juga karena uang yang kita cari ada hak orang lain di dalam. Betul Banget. Setuju kayak di. Dan kita mau mulai ngomongin forex nih. Betul. Forex. Silakan kayak ini kita bahas itu. Saya suka banget uang. Kenapa? Karena diajarkan oleh agama dan terutama oleh agama saya selalu usahakan untuk jadi tangan yang di atas. Betul. Bagaimana bisa jadi tangan di atas kalau kita nggak punya uangnya? Exact. Kalau kita nggak punya uang pasti kita di bawah tangannya. Ya, sepanjang kita pas tangan di atas itu jangan kelihatan, jangan Terlihat lah ya. jangan Ria ya, tapi kan Betul. ya kan gimana kita mau memberi kalau kita nggak punya uang, sedangkan untuk konsumsi kita aja udah nggak cukup, gimana kita mau ngasih untuk orang lain? Betul. Sebetulnya sekecil apapun, seminimum apapun kita harus bisa terus untuk berbagi sih. Karena tidak pernah ada orang jatuh miskin karena berbagi kepada sesamanya. Betul. Mana ada. Kalau karena judi, karena perempuan, karena narkoba jatuh miskin mah pasti banyak. Benar. Tapi silakan sebutkan ada orang jatuh miskin karena berbagi, karena sedekah, mau Gak ada sih. yang ada juga tambah kaya terus. Betul. Gitu. Betul. Makanya saya suka banget sama uang. Iya. Makanya kita ngobrolin nih bagaimana forex ini bisa nambah pundi-pundi ya. Serius. Soalnya quotes-nya katanya, money is not everything but many things cannot be done without money. Yes, betul. Uang bukan segalanya, tapi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya uang. Betul. Makanya Kang Edi datang ke Didi Max, Keren. biar Coach Widi nanti ngasih tahu dan juga kita discuss gitu kan tentang trading korte gimana. Tentang Didi Max-nya dulu deh, Kang Widi. Boleh. Jadi di Max-nya sebetulnya jadi balik saya. Boleh, kalau kita saling ini. Boleh. Ya kan kita sistem gitu. Host namanya gini nih. Iya, benar. Kalau host bawaannya langsung gini. Langsung kayak host ya benar. Serasa bintang lawan. Oke. Di Max itu udah jelas ini. Iya, betul. Broker you can You trust. can trust. Broker dengan trader posisinya bedanya di mana? Broker sama trader itu beda tentunya. Kayak itu kan kalau trader itu bisa dibilang pelakunya gitu kan yang melakukan. Nah, kalau broker itu bisa disebut sebagai perantara. Kayak gitu. Dari pelaku trader gitu ya. Lalu broker itu sebagai perantara ke bursa. Ke bursa. Gitu, ke pasarnya lah. Memangnya trader nggak bisa langsung masuk ke bursa tanpa perantara? Sebenarnya bisa, tapi transaksinya itu bisa sampai MM-an per satu transaksi itu. Kayak gitu. Karena likuiditasnya sangat besar sekali. Ini mencakup perputaran transaksinya itu seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja.
Kayak gitu. So kalau seorang trader memang punya kapabilitas secara kapitalnya cukup besar, untuk betul. masuk ke bursa, dia tidak perlu broker. Tidak perlu broker, bisa. Justru dia akan menjadi broker juga. Bisa. Trader Yes. di market internasional dia akan bisa berlaku sebagai Betul, broker juga. betul. Contohnya kalau di luar negeri itu ada namanya Warren Buffett kayak gitu kan. Banyak lagi yang lainnya juga ada. Itu perorangan malah kayak gitu. Pelaku pasarnya. Warren Buffett sekarang udah urutan keberapa kayak dunia? Berapa ya di 4, 5? 10 terbesar sih, masuk 10 terbesar ya, 10 besar. Versi Forbes terakhir. Yes, betul. Oke. Jadi broker itu berarti ngerti. Nah, kayak gitu. Nah, jadi syarat-syarat untuk menjadi broker apalagi? DMAX nih udah jadi broker. Can Ya. trust, terpercaya. Wah, Gimana coach syaratnya coach? Syaratnya besar banget dan panjang iyalah, juga gitu kan ya perizinannya gitu, juga. dan perizinannya juga. Nah, mungkin kita Yang bahasnya paling utama aja, maksudnya kan di DMAX kan bilang broker you can trust. Ada berapa pilar utama nih bahwa Biar bisa jadi itu ya. bahwa Betul. ini di DMAX ini broker yang memang benar terpercaya gitu ya. terpercaya karena satu sudah terdaftar di Bapepti Yes, misalnya. betul. Apa itu kan? Gitu kan. Jadi broker you can trust gitu kan ya, broker yang dapat dipercaya gitu ya, broker yang terpercaya. Nah itu ya dilihatnya yang pertama dari regulasinya atau legalitas, itu yang paling penting tentunya. Nah legalitasnya sendiri di DMAX itu sudah diawasi ya oleh Bapepti. Nah Bapepti ini adalah lembaga atau kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Kayak gitu. Nah Bapepti ini adalah lembaga di mana di bawah Kementerian Perdagangan. Kayak gitu, betul. Jadi misalkan kalau ada yang nanya nih, di DMAX legalitasnya OJK bukan? Nah itu betul. Sudah ada kan. Biasanya kan kalau ada yang kayak gitu, keliru. Nah kayak gitu keliru. Kalau OJK itu beda. Kayak gitu, itu OJK itu ranahnya ke perbankan, kayak gitu. Nah kalau Bapepti itu lebih ke perdagangan. Nah, karena memang ini trading. Trading kan berdagang, ya trading berdagang. Nah lalu ada lagi di DMAX, udah ya ada KBI juga. Nah di sini KBI itu sebagai penjamin dana nasabah tersebut, kayak gitu. Ada yang namanya kita juga sudah memfasilitasi sistem yang namanya segregated account, gitu. Jadi rekening terpisah antara dana nasabah dengan dana operasional perusahaan di DMAX gitu. Jadi member nih yang daftar dan buka akun gitu kan di DMAX itu rekeningnya terpisah dan punya rekening sendiri. Sama halnya kayak kita buka rekening di bank sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kita udah sama-sama punya rekening sendiri dan dapat ditarik kapanpun. Kayak gitu. Contoh misalkan kita udah daftar nih dan buka akun dan deposit ya istilahnya tuh kalau di trading itu deposit kayak gitu kan, deposit modalnya. Nah contoh misalkan kita ada keperluan mendadak gitu kan, pengen gunain dana tersebut, udah dimasukin, nah tinggal withdrawal aja sama kayak penarikan kita misalkan ke ATM. Nah kayak gitu. Gitu. Lalu ada lagi di DMAX juga sudah sebagai anggota dari JFX atau BBJ gitu. Nah ini JFX ini lebih ke bursanya bisa dibilang kayak gitu, JFX atau Jakarta Futures Exchange kayak gitu. Nah kalau saham kan bursanya itu IDX ya, Indonesian Stock Exchange kayak gitu. Nah kalau di forex komoditi itu JFX bursanya tuh Jakarta Futures Exchange seperti itu. Itu salah beberapa poin syaratnya ya untuk Iya. menjadi broker you can trust. Nah itu betul. Oke, jadi kita kan mungkin yang nonton sekarang sobat podcast Yes. kan mungkin jodohnya mungkin bukan dengan di DMAX mungkin Ya, aja ya. ya betul. Benar. Yang penting poin-poin itu tadi harus ada juga di yang mungkin ngajakin kalian untuk bergabung gitu. Iya kan. betul. Poin-poin yang tadi itu suatu yang harus lah, itu wajib banget. Iya, betul banget. Wajib banget. kan pada prakteknya banyak juga ya yang nggak punya itu main di bursa juga. Iya kayak gitu. Resikonya apa kalau kita, makanya nih ternyata ada beberapa yang menawarkan juga mungkin untuk ikutan trading tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi. Bahayanya apa nih, Coach? Bahaya banget itu tentunya. Jadi ya yang pertama itu bisa dibilang scam. Betul banget. Kayak gitu, scam ya bisa dibilang dananya ya atau si pemodalnya itu ya dananya itu bisa dibawa kabur kayak gitu kan, lalu bisa dibilang
ya dihabisin secara sengaja, itu bisa saja terjadi kayak gitu. Dan itu emang benar-benar ya kita harus jangan sampailah seperti itu gitu kan ya. Dan kita harus benar-benar sekarang sudah mulai saatnya kita harus benar-benar pinter nih memilah dan memilih gitu kan, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Itu perhatiin tuh syarat-syaratnya tadi, kalau kurang jelas komen aja di kolom komen, nanti Okay. dijelasin sama admin di D-Max-nya. Ya, betul. Dan lucunya hal itu tuh terjadi ya coach ya. Beberapa member juga ada yang pernah ke kita, Kang Edi. Pernah ke kita, datang ke kantor, mereka ngobrol-ngobrol sana sini dan yang lainnya, mereka kurang trust ke kita. Dalam artian mereka nggak mementingkan legalitas, karena hanya berpikir profit aja ya. Betul. Profit yang terjadi nggak memikir legalitas, ya itulah. Seperti itu tadi yang dikatakan, uangnya dibawa kabur, scam. Jadi alurnya tuh apa ya, mengiming-imingi dulu. Mengiming-imingi. Kayak gitu, mengiming-imingi, Pak misalkan, Bu misalkan kalau gabung di sini, Pak dapat 100% misalkan dalam satu hari gitu. Wah itu mengerikan sih. Mengerikan kayak gitu sebenarnya kan, ya. kalau pure bisnis gitu. Betul. Nah, Jadi yang diajak oleh D-Max itu misalnya ke saya untuk menjadi trader forex. Iya, betul. Caranya terus kemudian bergabung, daftar. Betul, daftar. Saya punya akun sendiri, bisa withdraw sendiri. Ya, betul. Kenapa saya harus ikut? Karena masuk ke bursa perlu yang tadi diceritakan. Kalau nggak punya MM-an ya nggak akan bisa. Berarti harus masuknya melalui perantara, yaitu broker. Ya benar. Mengerti sekarang, alurnya mengerti. Nah, oke, berarti nanti posisinya broker ngambil keuntungannya dari semua transaksi yang saya lakukan kan? Nah, ada fee. Ada fee. Ada fee-nya gitu kan. Ada, kalau kita sebutnya sebagai biaya komisinya. Komisi, banget. Kayak gitu. Jadi ngerti lah kalau itu gampang berarti. Gampang sih mengertinya ya. Iya. Ya namanya ada perantara harus punya komisi. Sama betul. kayak Harus dapat kita komisi. apa namanya itu punya ruko gitu kan. Aku pinjam rukonya si Mas Wid gitu kan. Aku harus bayar dong. Biaya sewa. Bisa dikatakan gitu. Ya, karena kan ya di D-Max juga bukan panti sosial gitu kan. Benar. Seberapa signifikan perbedaannya kayak tadi sebutkanlah, kalau misalnya seperti Warren Buffett itu masuk ke market ya. Personal karena dia punya equity banyak besar, yang punya modal gede. Kalau mungkin yang sekarang diajakin kan untuk yang punya modalnya nggak besar-besar seperti Warren Buffett itu 10 kayak terbesar 10 peringkat di dunia gitu kan. Seberapa ekstrim dengan modal berapa kita misalnya bisa ikut melalui broker ya? Iya betul. Sebenarnya kalau berbicara modal ya, itu ya balik lagi gimana kita menyikapinya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada minimal modal sih gitu kan. Yang ada lebih ke idealnya modalnya di berapa kayak gitu. Nah, jadi untuk modal di trading forex itu idealnya itu di kisaran 10.000 US dollar. 10.000 dolar. US saat ini berarti ada udah sekarang udah 15.000 sekarang. Ya? Udah sekarang 15.000. 150 lah ya. 150 gitu. Nah, kalau di D-Max sebenarnya sekarang udah ada 2 sistem nih fasilitasnya gitu. Ada yang fixed rate, ada yang floating rate. Nah, yang fixed rate ini itu jadi dibuletin Kang. Gitu dibuletin, jadi $1 itu kita buletin 10.000. Kayak gitu, profit, loss, komisinya sama semuanya. Kayak gitu, biaya apapun sama. $1 kita hitung 10.000. Kayak gitu. Itu yang fixed rate. Yang floating. Kalau yang floating berarti mengikuti yang sekarang terjadi gitu loh. Oke. Jadi tinggal pilih aja gitu kan, mau yang 10.000 atau yang ngikutin course gitu. Betul. Bebas ya. Bebas. Tapi biasanya yang fixed rate ya biasanya itu. Kebanyakan lebih ke yang fixed rate kayak biar gitu. enak karena soalnya ada banyak ada plus dan minusnya juga. Pasti. Kayak gitu, betul ya. Nah, contoh misalkan kita mau yang floating rate gitu, yang floating rate berarti yang mengikuti sekarang gitu kan 15.000. Contoh misalkan sekarang nih di 15.000 gitu kan, berarti kurang lebih kalau $10.000 di 150 juta kayak gitu. Nah, misalkan kita udah trading nih 1 bulan kemudian $1 turun. $1 turun ke 14.000 contoh misalkan. Kita udah rugi kalau kayak gitu. Padahal kita belum transaksi kan. Nah, itu kita udah rugi kalau mau withdraw misalkan. Oh, kenapa jadi 14.000? Kan dulu saya deposit misalkan pas di harga 15.000. Kayak gitu. Kalau misalkan tadi kalau fixed rate 10.000, $1 10.000 udah lempeng kayak gitu. Tapi cuannya lebih tipis ya.
cuannya lebih tipis ya, tadi bisa dibilang ya kayak gitu. Berarti kalau ada keuntungannya juga, contoh misalkan tadi kalau keuntungannya berarti kalau kita pakai floating rate ketika harganya lagi naik ya. Kayak gitu, dolarnya harganya lagi naik, baru kita bisa mendapatkan udah cuannya. Mundur kayak dikit gitu ya. Berarti kan yang diajakin sama di Dimex kita ini untuk jadi trader ya. Betul. Betul. Yang melakukan tradingnya adalah kita membernya. Betul, pemodalnya atau investornya lah. Betul, bisa dibilang. Tapi kan pengetahuan untuk trading forex ini kan si awam kan banyak yang awam. Betul. Saya sarjana ekonomi, banyak tahu. Pernah ikutan juga lah nonton, ngeliatin orang trading gitu. Cukup tahu lah candle nanti kapan dia papasan, kapan dia harus papasan. Iya kan? Sunda banget. Iya kan, papasannya kapan. Benar. Terus trendingnya lagi gimana. Kalau udah turun terus nanti pasti dia ada rebound, nanti kalau udah naik terus nanti pasti dia ada turunnya dan seterusnya kan. Kapan harus buy, kapan harus sell, kapan open, kapan lebih baik diam aja dan seterusnya. Beberapa hal saya cukup tahu tapi lupa lagi. Betul. Tapi kan nggak semuanya punya kemampuan itu. Betul. Ada yang dilakukan sama di Dimex untuk calon-calon. Solusi di Dimex coach kasih tahu coach. Trader ini. Iya betul. Jadi itulah. Jadi di Dimex di sini kita selain menjadi broker ya, gitu kan, dan kita juga sebagai pusat edukasi, bimbingan trading forex. Bahkan sekarang kita udah mendapatkan penghargaan Best Forex Education. Itu udah ada tuh. Best Forex Education. Yes, Best Forex Education and Training Provider Indonesia. Bimbingan edukasi. Wes, keren ya, alhamdulillah. Di sini udah mendapatkan penghargaan Best Forex Education tentunya. Nah, tentunya ada beberapa program edukasi juga ya tentunya. Jadi teman-teman di luar sana yang mau belajar gitu kan, nggak usah khawatir, nggak usah takut juga. Yuk langsung aja datang ke sini dulu, kita bisa belajar bareng dulu di sini gitu kan ya, cari tahu dulu. Dan untuk program edukasi juga sebenarnya banyak, ada offline, ada online juga. Yang offline bisa langsung datang aja ke sini, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol. Lalu ada kelasnya juga di sini, ada kelas VVIP, kita khususin ada ruangannya khusus gitu kan buat belajarnya gitu kan. Itu gratis kan? Oke. Gratis, serius gratis banget. Dan ada juga yang online juga ada, webinar tiap Zoom, webinar via Zoom, ada tiap hari juga ada tiap hari. Justru tiap hari 6:30 malam kan. Betul, jam 6:30 malam untuk member khusus ada, yang khusus, yang umum ada juga, untuk masyarakat di luar sana ada juga, dan ada juga live via YouTube ya. YouTube juga ada juga live trading. Termasuk yang gitu sekarang mungkin kalian saksikan. Iya bener. betul. Lalu ada lagi yang di grup WhatsApp ada. Itu ada. Jadi grup khusus di WhatsApp tuh ada buat buat belajarnya kayak gitu, buat discussnya juga. Lalu ada grup signal tradingnya. Ini yang menarik nih. Ada signal tradingnya kayak gitu. Jadi di Dimex juga udah kita siapkan ada tim analis. Itu ada tim analisnya untuk memprediksi contoh misalkan dolar atau harga emas contohnya atau lain-lain. Misalkan peluangnya untuk hari ini apa nih gitu kan, peluangnya beli atau jual kayak gitu. Itu udah ada tuh. Ada analis ya. Ada analisnya kayak gitu. Nanti ya member juga diinfokan, dikasih tahu gitu kan. Oh, sekarang nih waktunya untuk beli pound sterling misalkan. Semuanya beli pound sterling member. Nah, itu. Basic question nih. Yes. Kenapa orang harus ikut maksudnya kenapa bukan harus sih. Yes. Kenapa seseorang kenapa kita mengajak orang untuk trading forex? Apa untungnya buat? Betul. Saya kan lumayan sibuk nih, kerjaan udah segini rame gitu ya, terus harus nambah beban lagi memikirkan bisnis yang baru. Betul kayak gitu. Nah, ini nih yang menarik ya Kang. Sorry. Sampai yang menarik ya. Kan kalau orang jualan MLM kan gini, Anda nggak mau passive income. Standar kan. Iya betul. Caranya kan ketemuan yuk ngumpul-ngumpul aja dulu. Begitu itu presentasi. Anda nggak mau passive income, hanya cukup dengan jadi member kita, konsumsi aja dulu barangnya, gini kan. Nanti uangnya jalan sendiri gitu. Nah kalau forex, kenapa orang kalian kenapa mau ngajakin orang untuk jadi trader? Oke. Ini ya. Untuk di trading forex sendiri sebenarnya peluang bisnisnya besar banget gitu kan, dan unik Kang. Kalau menurut saya unik banget gitu kan kalau di trading kayak gitu. Uniknya gimana? Yang pertama dari segi fleksibilitas
Kayak gitu. Jadi fleksibilitas dalam artian ya kita nggak perlu memerlukan waktu yang khusus gitu kan. Lalu kita nggak perlu memerlukan tempat yang khusus juga gitu kan. Kita hanya bisa menggunakan HP atau laptop. Sepanjang ada sinyal. Gitu. Sepanjang ada kuota. Ya internet lah ya. Internet lah. Gitu ya. Ya betul. Itu bisa kayak gitu. Dan untuk waktunya sendiri ya kita bisa menyesuaikan dengan aktivitas kita sendiri kayak kita gitu yang kan. menentukan. Iya gitu. Contoh misalkan Kang Edi nih misalkan sibuk nih di pagi hari. Ya udah nanti misalkan ada luang waktu di malam harinya buat trading, lagi istirahat gitu kan, liatin candle gitu. Itu bisa. Tapi kan marketnya bukanya kan nggak setiap waktu. Nah, ini yang menariknya kalau di trading forex itu 24 jam, Kang. Iya. Market yang mana? Market forex 24 jam. 24 jam. Iya, nah ini bedanya kalau yang di saham. Oke, gitu. kalau saham kan Kalau misalnya saham, kita ikut ke Dow Jones harus jam sekian. Betul, Nanti dia buka jam berapa kita tungguin. Bukanya nanti tutupnya selesai udah. Betul, tergantung bursanya kan. Ya, nanti kita pindah saham. bursa ngikutin jam mereka Nah, lagi. betul. Oh, kalau di forex 24 jam. Cuman Sabtu Kayak Minggu doang ya. Cuman Sabtu Minggu doang yang Sabtu Minggu libur. Iya. Kan Sabtu Minggu saatnya jalan-jalan. jalan menikmati cuannya. Cuannya. betul gitu Oke, kan. oke. Jadi ini alternatif dari kesibukan yang memang sudah berjalan Exactly, sehari-hari. betul. Bisa ditambahin dengan ini. Iya, tentunya. Tapi balik lagi ke 150 juta ya. Nggak kecil kok 150 juta. Yes, betul. Bisa dibilang Besar nggak kecil lah kayak gitu. Betul. Jadi minimumnya memang 10 ribu. Ideal lah ya. Ideal, Kita itu berbicaranya idealnya, ideal. betul. Idealnya. Misalkan Kalau kita entering the market tapi nggak ideal, akibatnya Apakah ada risiko yang gimana gitu ya ya? ada risiko sih. Apa? Ya di benak saya yang paling mudah ya cuannya tipis gitu. Iya, Oke. betul. 150 juta tidak Langsung semua orang 150 juta itu Ada gitu cukup ya. Betul. Ada 150 juta Iya. gitu untuk di trading kan di forex betul. gitu ya. Ya. Buat beberapa orang di lingkungan saya mungkin lebih berpikir untuk beli motor. Beli mobil. Mobil mah enggak sih Enggak kayaknya. Mending beli motor 150 juta sebulan diiklanin laku 200 juta. Oh gitu. Cuan 50 juta. Oh iya bisa kayak gitu. Bisa banget. Teman-teman saya itu orang-orang yang setiap pagi buka lihat Instastory. Siapa yang ngejual apa. Siapa yang ngejual apa. Biasanya suka ada FS gitu kan. Kalau barangnya kira-kira menarik, dicek harganya berapa. Dicek barang bagus. Mereka karena udah tahu mungkin motor-motor, mobil-mobil gitu ya, mobil-mobil kuno antik, motor custom. Wah ini cuan nih, harganya oke. Dia cuma lepas 100, di pikiran dia seminggu gue bisa jual lagi 130. Mereka lebih berpikir mungkin yang seperti itu. Iya betul. 150 itu gak kecil kan? Iya. Nah gimana nih kalian bisa menjawabnya? Nah kalau itu sih mungkin nanti teman-teman yang pengen misalkan kurang dari 150 misalkan ya gitu, itu nanti bisa konsultasikan aja ke teman-teman trading advisor kami. Nanti kita bisa alokasikan juga sesuai dengan modalnya yang ada kayak gitu. Itu bisa kita alokasikan juga kayak gitu. Contoh misalkan di 50 juta bisa nggak kayak gitu, itu bisa juga kayak gitu. Ada lagi yang lain gitu, itu nanti bisa kita alokasikan sendiri tentunya kayak gitu. Oke, bisa di kolom komen juga nih. Betul. Mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komen, nanti ada yang ngejawab ya. Kalau cuma punya duit 50 juta tapi tertarik nih. betul. Untuk jadi trader di forex misalnya gitu. Caranya gimana? Betul. Karena kan ada ini ya coach ya, ada money management yang harus mereka atur juga kan. Dalam artinya segi volume lot yang harus mereka jelasin gitu. Jadi yang 150 juta modal sama yang 500 juta tuh dalam pengguna lot itu bakalan berbeda. Pasti. Makanya itu dipelajari juga sama kita semua, dikasih edukasi biar mereka tuh enggak asal lah masuk market atau kayak gimana. Ada money management yang harus disiapkan. Harus jadi member dulu masuk market baru dapat edukasi atau dapat edukasinya dulu? Jadi boleh gimana? Kalau untuk edukasi sebenarnya kalau belum jadi member pun gak jadi masalah. Karena kan edukasi kita gratis gitu kan. Cuman kan permasalahannya ketika kita pengen melakukan trade, otomatis kita harus punya akun realnya dulu. Kalau pengen punya akun real, otomatis kita harus punya modalnya dulu. Udah modal, barulah match kita bisa trading gitu. Tapi kalau berbicara edukasi, kita gratis ya. Maksudnya welcome lah ya datang ke DidiMac. Tapi kalau untuk trade, ya harus punya si akunnya dulu sih. Itu aja, udah dasarnya. Berarti ini semua orang di sini udah masukin 150 juta. Oh ada. Ada tentunya. Insya Allah.
Oke, ada sih aman-aman kalau gitu. Coach, kalau misalkan bagi orang pemula kayak gitu, apakah bisa buat ini? Apa namanya tuh? Buat yang memulai bisnis trading. Soalnya kan takutnya ada yang masih baru untuk memulai memahaminya tuh kira-kira berapa lama, Coach? Ya, tentunya Yang awam banget nih. gak perlu khawatir ya teman-teman misalkan yang masih awam gitu kan. Betul. Dan itu juga sebenarnya udah kita siapkan kayak silabus kayak gitu. Silabusnya gitu ya kalau di sekolah tuh. Sebenarnya pelajaran trading forex juga udah masuk ke Kemendikbud sebenarnya gitu. Mungkin belum masuk ke sekolah-sekolah gitu belum ya. Belum. Masih di level perguruan tinggi mungkin ya. Mungkin ya betul kayak gitu. Nah itu udah kita siapin juga dan udah kita rancang juga. Sebenarnya ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama kita belajar basic. Gitu. Basic pengenalan trading forex, lalu cara pengoperasian aplikasinya gitu kan ya. Lalu yang kedua ada intermediate. Nah intermediate ini udah masuk ke cara analisa, cara baca candle gitu kan, cara baca trennya seperti apa. Nah nanti ada yang terakhir advance. Nah ini advance ini udah masuk ke tahap kita udah bisa trading sendiri lah ya. Kayak gitu. Nah itu kurang lebih di kisaran selama kalau teman-teman yang member ya biasanya itu selama 3 bulan. Kayak gitu. Selama 3 bulan. 3 bulan udah alhamdulillah udah bisa. Biasanya udah bisa trading sendiri. Udah bisa dilepas. Betul. Sebenarnya telepon coachnya. Iya, betul kayak gitu. Itu fasilitas kita kan support member 24 jam. Jadi jam 10 lagi tidur bisa telepon enggak? Bisa. Ini serius. Sebenarnya enggak dilepas juga kan? Enggak dilepas juga kayak gitu. Karena ada grup membernya. Gitu ya? Ada grup membernya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Contoh misalkan udah bisa nih, jadi dilepas trading sendiri nggak dipantau. Enggak kayak gitu. Kita tetap pantau juga, kita pandu juga kayak gitu. Oke, tadi coach bilang peluangnya soalnya luar biasa nih, forex dan sebagainya. Nah, tapi kan sekarang dunia dalam keadaan yang serba tidak menentu. Betul. Coach melihatnya ini sebagai justru lebih bagus secara peluang atau kalau saya bilang sih kayak orang saat ini kayaknya lebih banyak keep uangnya untuk tidak banyak diputar ya karena banyak uncertainty ya di dunia ini ya sejak 2019 sih terutama ya. Betul. Sejak pandemi itu. Sejak pandemi kan kita memang memasuki dunia yang betul-betul baru nih. Sangat baru. Pernah ada yang nulis di Instagram, the world has ended in 2019. Yes. Karena sudah 2019 terus dunia tuh betul-betul baru. Nah, untuk forex sendiri coach ngelihatnya gimana nih? Nah, kalau saya pribadi malah mandangnya itu sebagai opportunity, sebagai peluang. Kayak gitu. Nah, di sini keunikannya Kang, kalau di trading forex itu kita transaksinya dapat 2 arah. Kayak gitu. Meskipun harganya misalkan mau turun atau harganya mau naik juga, kita bisa mendapatkan peluang keuntungannya. Kayak gitu. Asalkan ya kita jangan salah arah juga tentunya. Kayak gitu, dan ada juga ilmu-ilmunya. Dan untuk sekarang juga sebenarnya untuk peluangnya itu luar biasa banget gitu kan. Sekarang contoh misalkan di pound sterling, bahkan di emas juga gitu kan, harganya sedang berada di harga titik terendahnya. Iya, betul banget. Kayak gitu. Itu bisa dijadikan sebagai watchlist kita dan momentum kita juga buat ambil posisi beli tentunya kayak gitu. Tapi untuk belinya kapan? Nah itu nanti kita bisa analisa lagi tentunya kayak gitu. Ya. Nah, bisnis perdagangan trading ya forex ini ya. Kalau saya mah konvensional. Menurut saya 5 tahun ini yang paling menguntungkan adalah farmasi. Yes. Iya kan? Ya. Nah, konvensional memang. Betul. Nah, dengan segala uncertainty ini tadi coach lihatnya ini justru sebagai peluang yang lebih bagus ya. Betul. Bagus ya. Oke. Karena kan ya kita perang Rusia Ukraina aja banyak mengubah ekonomi makro ya. Betul banget. Belum lagi gosip presiden China di kudeta. Iya. Kalau China udah di kudeta itu kekuatan ekonomi kedua dunia itu nggak tahu tuh bakal gimana. Itu juga pasti impactnya. Nah itu mungkin yang bakal dipelajari sama trader dari peta politik saat ini gimana, market gimana gitu ya. Bahkan ada yang bilang dan ada yang menganalisa juga. Ya kita sekarang sedang menghadapi resesi global. Betul, 2013 kemungkinan resesi global. Dari resesi global, bisnis forex tetap akan menguntungkan? Tetap, tentunya. Iya, jadi sebagai peluang kayak gitu. Contoh misalkan kayak pas COVID aja ya. Kalau COVID juga itu sebenarnya jadi peluang juga kalau buat kita trader forex ya. Kayak gitu. Karena ya tadi gitu kan transaksinya 2 arah, 2 ways opportunity. Kayak gitu. Artinya semakin fluktuatif semakin bagus. Semakin bagus betul, kan. Karena betul. disitulah
kita mendapatkan peluangnya. Peluangnya dan selisihnya ya. Yes. Kalau justru kalau terlalu stabil itu malah susah. keuntungannya kecil ya. Iya, kayak gitu. Jadi semakin dia grafiknya naik turun itu semakin dapat peluang. Bagus ya. Bener Likuiditasnya ya. Oh jadi kalau berpikir saat ini segala serba tidak menentu itu jadi lebih baik menahan untuk tidak bertransaksi justru salah ya. Iya, justru salah kalau menurut saya. Untuk di forex ya. Untuk di forex karena banyak yang tidak menentu ini justru jadi semakin dinamis ini betul. Semakin banyak peluang karena mau open buy atau open sell tetap akan ada profit. Itu sih enaknya, betul. Oke, benar juga sih. Makanya ada tim analisis itu seperti untuk membantu Kang Edi, membantu para trader yang awam ya. Dalam artian kan di trade itu yang ngebikin sulit itu adalah kita menganalisa ketika buy dan sell kan. Dalam artian dagang kan cuma beli dan jual. Cuman permasalahannya kita tuh gak tahu nih kapan kita buy yang baik, kapan kita sell yang baik. Dan itu kan ada dua cara kan, fundamental sama teknikal. Nah, salah satu tim analisis itu membantu dalam memberikan arahan tersebut. Di sisi lain memberikan edukasi. Tapi sih kadang-kadang suka ada dua kategori ya, si member tuh kadang cuma kayak gini, saya mah cuma butuhin signalnya aja. Kadang ada yang kayak gitu. Ada juga orang kayak, ya saya butuh edukasinya karena biar saya pengen bisa trader mandiri katanya gitu. Biasanya yang pengen signal mah orang-orang yang udah udah ini banget kan, udah gak mau berpikir, udah sibuk banget lah biasanya gitu. Jadi sih signalnya. Cuma pengen signalnya aja. Signal trading. Gitu sih. Ya kalau sampai fundamental agak jauh ya. Iya. Tapi ada juga pasti yang ada. Itu kan pas FOMC ya, itu fundamental kan. Itu fundamental juga gitu kan. Oke, tapi kalau sekarang mundur sedikit, kebetulan saya sarjana ekonomi nih. Guys. Nah, ini agak mundur sedikit, tapi ini perlu diketahui sama masyarakat luas karena gini, ketika misalnya di offering, ayo berinvestasi di forex atau berdagang di forex ya, trading. Sebentar, kata mereka atau saya yang bilang, hukum ICS saya masih I sama dengan C. S-nya belum ada nih. Income masih sama dengan consumption. Boro-boro untuk investasi. Betul, savingnya aja nggak ada. Nah, seberapa penting ini kita untuk memikirkan melakukan trading ini gitu. Sedangkan ya harus kita sisihkan lah dari income yang kita dapat. Karena potensinya sebesar apa gitu, Coach. Betul. Untuk itu gitu. Banyak yang berpikirnya gitu. Iya. Boro-boro trading, investasi gitu kan, investasi trading gitu. Padahal penting sebetulnya investasi. Saya tahu investasi penting banget. Cuman kan orang banyak yang jawab gitu, income gua sama konsumsi gua aja udah langsung habis. Itu kan sebetulnya balik ke dia mengaturnya aja. Nah, seberapa penting tuh Coach untuk kita melakukan berpikir untuk investasi atau melakukan trading? Ya, dan itu kalau menurut saya, Kang, tentunya penting banget gitu kan, khususnya nih teman-teman yang seumuran saya gitu kan, teman-teman yang masih muda gitu dan yang masih awam juga kayak gitu. Dan saya juga balik lagi ke awal dulu kan, sebenarnya sama kayak gitu kan, saya juga belum punya modalnya kayak gimana gitu kan, sama dulu juga saya masih belajar dulu gitu kan ya. Dan saya juga bekerja dulu ke orang gitu kan dan mendapatkan penghasilan, dan itu juga saya sisihkan juga gitu kan, sebagian buat kebutuhan saya, sebagian buat ditabungin dulu kalau saya kayak gitu, ditabungin dulu. Nah disinilah tabungannya gitu kan, tabungan ini kita kelola lagi gitu. Jadi jangan sampai mati gitu kan, jangan sampai mati udah beku aja. Itu kan kalau uang kita didiamin aja, itu pasti nilainya pasti berkurang. Kalau saya pasti berkurang karena ada yang namanya inflasi tersebut kayak gitu kan. Nah gitu nilai tukarnya terusnya ya. Betul banget. Coba kalau misalkan kita istilahnya tuh puterin lah ya. Kalau bahasa Sundanya diputerin. Gampangnya itu bilangnya invest lah. Uangnya kita puterin atau diinvestasikan. Salah satu bentuk investasi adalah trading. Betul banget. Nah, kayak gitu itu penting banget kalau menurut saya, apalagi di kalangan teman-teman yang masih muda. Itu harus benar-benar untuk sekarang nih, teman-teman yang masih muda harus benar-benar udah mendalami investasi. Kayak gitu. Tapi jangan nyampe salah jalan, Coach. Makanya yang tadi pertama kali kita omongin, kita udah bahas itu tuh penting itu. Jangan asal gitu loh. Jangan asal terdaftar di Bapep dan seterusnya tadi. Itu penting banget. Rewind aja nontonnya. Atau tanya lagi di kolom komen. Benar banget. Oke. Tuh, Edi. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi nih, Kang Edi, tentang kita berbicara tentang forex nih ya, tentang trading kayak gitu. Gimana tanggapan Kang Edi? Jujur kan memang mungkin saya bukan orang yang awam banget, enggak. Karena pernah beberapa kali main ke kantor forex, teman saya di Jakarta, ya broker juga mungkin ya.
kemudian pernah juga kemarin sama yang tidak terdaftar di Bapepti, pernah juga. Oke, bisa. Gini, maksudnya tadi nanyanya dalam ya. Oke. Pengalamannya luar biasa. Kebetulan sarjana ekonomi gue jadi tahu juga lah betul. Jadi buat saya sih sejujurnya saya cukup lama tertarik dengan forex ini. Tapi kayaknya klasik ya, modal. Yes. Itu pertanyaan itu paling klasik kayaknya. Betul. Coach sama Religi juga banyak yang modalnya orang atau yang paling nyata misalnya teman saya yang saya ceritakan soal teman saya itu yang setiap bangun yang kalau kalian mungkin lihat berita politik, berita ekonomi, nonton Bloomberg dan sebagainya, mereka lihat Instastory, lihat siapa yang jual barang dalam seminggu bisa dijual lagi jadi balik berapa gitu kan. Nah mungkin masih di situ gitu, mikirnya modal gue belum ada buat forex terus gue harus belajar lagi forexnya gitu. Mungkin saya mewakili lingkungan saya sih kayaknya masih ada di situ karena 150 juta nggak kecil. Tapi ada solusinya ya, bahwa kalau modal yang dimiliki belum sampai 150 juta bisa juga tentunya. Tinggal konsultasikan saja ke trading advisor kami. Kalau saya tuh ke forex tuh kayak tinggal nunggu hidayah aja sih. Udah. Ya, siapa tahu kan. Karena udah cukup banyak tahu. Udah mengerti banget enggak. Tapi ya tadi tahu kan kapan persinggungan. Hijau merah. Kapan candlenya trendingnya naik, kapan trendingnya turun, kapan dia kira-kira rebound dan seterusnya. Fundamentalnya kayak apa sekarang, politik kayak gimana, makroekonomi kayak gimana gitu. Ya lumayan lah, tinggal nge-refresh aja sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke tinggal ya hidayahnya itu tadi. Saya punya uang berapa sekarang yang berani untuk saya investasikan di trading forex. Betul. Siap. Tapi kalau dari apa yang sekarang kita talk show-kan di sini dan mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya di Dimex ya, dengan broker you can trust. Kalau ternyata tidak bisa dipercayakan, kalian tinggal mengadu aja. Betul. Sekarang tuh kalau misalnya di Dimex bilang broker you can trust, ternyata tidak seperti yang kalian buat. Sekarang tuh gampang kok, ada media sosial. Iya. Jadi di Dimex juga pasti nggak sembarang, nggak berani ngomong broker you can trust kalau ternyata tidak bisa dipercaya. Tadi dibilangin Religi ada pelatihan apa? Betul. Edukasi. Ada edukasi yang gratis dan seterusnya. Kalau ini bohong kan bisa dibuktikan. Bener juga. Banget. Kan sekarang hal-hal kayak gini tuh kalau bohong tinggal di blow up di media sosial juga. Bener banget. Selesai gitu. Jadi ya kalian dari yang kita omongin sekarang ya tinggal dibuktikan aja sendiri. Kalau pengen tahu ya datang aja. Setuju banget. Gitu. DM aja. Bener banget. Isi kolom komennya. Tanya apapun. Nanti coach bisa jawab. Atau adminnya di Dimex bisa jawab. Yang pasti sih kesimpulan yang cukup penting saya ambil sih dari keserba tidak menentunya dunia saat ini, justru di forex ada peluang yang lebih besar. Betul banget. Dibanding kalau semuanya serba stabil, artinya peluangnya semakin sedikit karena setiap fluktuasinya akan mengandung banyak peluang di situ. Kayaknya sih itu sih kesimpulannya sih. Kayaknya saat yang tepat untuk masuk ke trading forex karena memang dunia sedang banyak tidak menentu. Betul. Dari ketidakmenentuan ini justru peluangnya makin banyak. Bisa dimanfaatkan gitu. Bukan dari stabilnya kalau di forex ya. Gitu. Kayaknya gitu sih kesimpulannya. Mantap. Edi, bisa didengarkan langsung tuh buat sahabat podcast ya di luar sana. Kita bersama Kang Edi, bosnya tuh ya pasti bakal ada peluang ya, bakal ada momentum yang sangat baik di forex asal teman-teman tuh paham dengan edukasinya kayak ini. Jangan nyampe sembarangan. Sekali lagi legalitas tuh sangatlah bagian hal terpenting dalam kita memulai bisnis. Betul. Kan banyak orang yang masuk ke trading tapi gak bisa di WD atau di withdrawal ya. Itu kan kasihan banget ya. Kalau ngomongin WD sedikit Kang Edi di Dimex
fix tuh kita WD-nya 5-10 menit. Kita gak lama. Ya. Berapapun ya, nilai berapapun kita 5-10 menit dan alhamdulillah itu langsung cair ke rekeningnya masing-masing. Jadi kita benar-benar betul. Kita aman sekali. Oke, gak kerasa coach sama Candy. Kita udah mau biasa acara nih. Gak kerasa ngobrol itu. Emang habis waktunya? Ada pertanyaan Instagram. Boleh ya kita jawab dulu ya. Oke. Boleh. Ada apa nih? Boleh Mas Wid bacain aja. Oke. Oke, siap. Bebas ya pertanyaan. Bebas. Ini mah pertanyaan buat Kang Edi. Iya, boleh. Susah gak mempertahankan rambutnya? Susah-susah gampang. Waduh. Susah-susah gampang karena kalau dibanding pria-pria lain kan kalau keramas cukup gitu aja. Coba gue tinggal biasa. Selesai. Kayak ini gimana tuh? Ada ritual khusus? Ya lama. Udah mah keramasnya lama, ngeringinnya lama. Pakai helm agak susah, tidak semudah kalian. Gitu. Kalau ada tukang sate nggak berani deket-deket karena langsung terjebak baunya di rambut. Ini susah nggak susah lah. Susah lah ya. Ya tapi dari susahnya kan banyak untungnya. Iya benar. Ada hikmahnya dan berkah. Tadi itu kan tadi selalu bakal ada hikmahnya. Betul, dari itu yang jadi pelajaran. No pain no gain lah. Exactly. Oke, next pertanyaan nih Kang Edi. Ya. Wow, Kang Edi pernah ada gak di masa sulit dan gimana cara bangkitnya lagi ketika di masa sulit tersebut? Pernah ngalamin sulit secara ekonomi atau secara? Tapi ini kayaknya lebih ke menyeluruh deh. Pengalaman apa aja deh yang penting di masa sulit mungkin? Banyak. Semua orang. Saya nggak perlu ceritain satu persatu lah, tapi lebih baik. Secara umum lah ya. Lebih baik hikmahnya aja. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, bersyukurlah kita yang pernah jatuh, tapi tahu caranya berdiri dibanding orang yang tidak pernah ngerasain jatuh. Sekalinya dia jatuh, dia akan bingung bagaimana caranya berdiri. Gak bisa berdiri lagi. Saya udah banyak jatuh. Oh benar-benar paham. Udah banyak jatuh. Kalian yang banyak jatuh, tapi bisa berdiri lagi. Ingat-ingat momen itu. Jadi ketika jatuh, misalnya pertama jatuh ke titik -10, ketika nanti jatuh lagi jangan sampai -10 jatuhnya karena udah tahu kan. Cepet-cepet bangkit lagi, baru sampai 7 udah cepet-cepet bangkit lagi karena udah tahu cara bangkit kan. Bayangin misalnya Mr. T misalnya ya, yang seumur hidupnya dibesarkan oleh keluarga yang kaya raya, diwarisi perusahaan banyak, mau apa aja tinggal gini juga jadi nggak pernah ngerasain jatuh. Sekalinya dia jatuh pasti dia kelabakannya minta ampun. Gimana nih gue berdirinya gitu, pasti susah gitu. Sementara kita yang jatuh bangun itu ya harus bersyukur, tapi asal tahu caranya berdiri dan betul. Ketika jatuh harus semangat untuk berdiri lagi. Ketika berdiri lagi ini kan proses. Prosesnya kita ingat-ingat, kita alami supaya kita nanti kalau jatuh nggak gitu lagi jatuhnya, nggak ke lubang yang sama lagi gitu. Jangan seperti keledai. Jadi ya hikmah dari kejatuhan itu tadi itulah. Banyaklah jatuh bangun mah. Bersyukur hidup jadi dinamis. Betul. Bersyukur. Kebayang kalau hidupnya di atas terus begitu sekalinya kepukul jatuh nggak tahu berdirinya gimana. Itu bakal lebih lama ya biasanya. Pasti lebih repot. Iya benar-benar. Nah itu sih bersyukur ya katanya. Betul. Jadi buat yang nanya nih bersyukur itu penting banget. Oke. Persis itu seperti candle sebetulnya. Ketika dia turun pun ada yang bisa diambil. Benar. Ada jadi cuan juga. Jadi cuan. Kalau kita tahu caranya. Kalau Betul. kita nggak tahu ya terus aja jatuh. Gitu persis mirip sama candle. Ya benar ya. Keren juga bisa nyambung ke situ ya. Gue nggak mikir. Keren sih. Benar. Naik dan bersyukur. Kalau naik terus juga kita nggak bisa nggak bisa OT juga. Iya benar. Benar. Oh ini naik terus ya aneh kan? Iya aneh benar. nih. Malah susah. Benar. Malah susah. Mendingan naik turun kan? Naik turun ya. Tapi ketika tahu kita turunnya sampai mana, rebound lagi. Nah itu trader ini. Trader udah master. Tinggal nunggu hidayah. Iya benar. Siapa tahu udah pulang dari sini ini. Oke, ada lagi pertanyaannya? Satu pertanyaan lagi. Oke. Kang Edi. Ya. Persija kira-kira bara-baraha. Ini yang banyak. Keren. Ini bukan paranormal ini ya, sorry ya guys. Aduh, ada. Menang tipis. Sisi 1 gol. Buktiin lah. Di sisi 1 gol. Paling for 1/4. For seperempat lah. For seperempat. Siap. Waduh, Jangan leg malah. Jangan dipakai judi ya. Hati-hati loh guys. Aduh, malah dipakai judi. Jangan.
dong. Gak boleh judi. Boleh ya. Yang paling gak boleh itu judi. Kalau ini kan bisnis. Dagang ya. Dagang. Perdagangan. Soalnya judi itu paling ngancur. Saya bukan membolehkan narkoba perempuan atau apa, tapi judi itu yang paling bahaya. Nah, mungkin yang tidak terdaftar, yang bukan trading, mungkin lebih banyak judinya loh itu. Ya, judi itu paling hati-hati. Soalnya banyak teman-teman saya dulu pergi pakai kapal pesiar gitu ya. 2 tahun 3 tahun meninggalkan rumah keluarganya, meninggalkan orang tuanya. Di kapal pesiar itu yang paling ngerusak itu judi. Pergi bekerja 3 tahun di kapal pesiar, banting tulang, pulang hanya dengan pakaian yang nempel di badannya karena habis sama judi. Oh my god. Yang menang, yang bisa kaya oleh judi hanya bandar. Hanya bandarnya. Hanya bandarnya. Betul. Kan itu kisana. Waduh, benar-benar sekali. Makanya jangan nyampe salah pilih broker. Betul. Takutnya jadi kan kesannya ke judi, kan gambling lah ya. Kalau kita kan emang udah tergatas, kita ke bursa juga kan. Yes. Jadi bisa dicek aja di website Bapak ya Coach ya? Bisa. Website Bapak. Oke. Benar, pertanyaan udah selesai. Kita berbincang-bincang pun udah selesai. Buat sahabat podcast di luar sana, pokoknya jangan lupa terus saksikan acara podcast ini di setiap minggunya. Dan jangan lupa juga ditonton terus acara-acaranya. Dan banyak banget materi-materi edukasi di Dimek Official. Sekali lagi thank you Kang Edi. Sama-sama, terima kasih, dan kemungkinan saya diundang lagi karena next mungkin topiknya agak lebih dalam lagi. Betul siap. Kita bongkar lagi. Tadi belum ngomongin masalah forexnya loh. Dari Kang Edinya belum. Nanti Kang Edinya udah trading. Udah trading bareng. Trading diundang lagi, kita ngomongin soal tradingnya. Biasanya sebelum acara ditutup Kang Edi, kita suka ada 3 kata untuk Dimek dari Kang Edi. 3 kata untuk Dimek. Yes, betul. Boleh. Wah, ini benar-benar gak di-brief. Untuk ini direkam jadi bisa di-cut dulu. Parah deh, gue juga lupa. Ini gak dikasih tau. Gue 3 kata boleh deh, apa aja deh. Broker you can trust. Broker you can trust. Thank you, mantap sekali. Oke, broker you can trust. Semoga itu bisa membuktikan ya kepada sahabat podcast dan sahabat trader di luar sana. Sekali lagi, buat sahabat guys, terima kasih. Akhir kata, saya Relizi dan ada mentor. Saya Widiansyah. Dan bintang tamu kita, Edi Brokoli. tetap di acara Dimek Podcast. Open your mind. Thank you. Bye.